minal aidin wal faizin wal batin. Ya Pak Din. Minal aidin wal faizin wal batin. Pak, yo ngapura ya Pak yo. Esok boleh. Hari ini abis video callan sama keluarga, ngucapin selamat Idul Fitri, sama mohon maaf sama semuanya. Terharu sih, karena Lebaran tahun ini nggak kayak tahun sebelumnya. Lebaran di sini yang pasti adalah kita sholat Id juga di sini, silaturahmi sama pasien-pasien yang lain seperti itu. Tidak pernah membayangkan akan menjalani ibadah puasa di rumah sakit, termasuk lebaran di rumah sakit. Ternyata pulang ke rumah juga saya masih berjuang dengan COVID sebagai orang yang masih menyandang positif COVID-19. Pada awal Maret, Rumah Sakit Pelni membentuk tim untuk menangani kasus COVID-19. Perasaan saya pada saat itu campur aduk. Saya merasa tanggung jawab untuk membantu Indonesia untuk menangani masalah pandemi ini, dan kemudian saya merasa khawatir karena saya harus meninggalkan keluarga di rumah. Terlebih istri saya baru melahirkan. Saat ini saya sudah 1 bulan tidak pulang ke rumah, dan saya harus tinggal di asrama yang disediakan oleh RS. Saya adalah salah satu pasien di Wisma Atlet. Saya positif corona dan saya termasuk orang tanpa gejala. Status saya ini saya dapatkan ketika saya mengikuti tes massal itu di Tanah Abang yang diadakan oleh RW bekerja sama dengan pemerintah. Saya adalah pasien COVID-19 yang sampai sekarang masih berjuang untuk sembuh. Dan status saya sekarang adalah status isolasi mandiri di rumah, karena sudah hampir 22 hari di rumah sakit di ruang isolasi. Kemudian karena dokter menilai sudah tidak ada gejala klinis, secara klinis lagi, maka saya diizinkan untuk pulang. 1 hari sebelum lebaran saya coba melakukan tes rapid test, dan alhamdulillah ternyata hasilnya non reaktif. Itu sudah seperti kado istimewa buat saya, suntikan penyemangat buat saya untuk berjuang. Setiap kali lebaran, pasti keluarga kami akan mudik ke Ngawi. Biasanya pada hari pertama lebaran, kita akan berkumpul, kemudian akan bersalam-salaman dan meminta maaf, mulai dari yang tertua sampai ke yang muda. Kemudian dilanjutkan dengan makan soto. Soto ini tentunya paling favorit saya, karena ini adalah buatan mbah saya. Tapi tahun ini saya tidak bisa pulang kampung ke Ngawi. Biasanya setiap setahun kami pasti selalu mudik, biasanya bergantian. 1 tahun sekali mudik ke kampung halaman saya atau ke kampung halaman istri. Sudah banyak rencana kami susun, tinggal berangkat gitu ya. Tapi ya kondisinya seperti ini, saya juga masih statusnya positif COVID-19. Pak, yo ngapura ya Pak yo. Esok boleh. Hari ini abis video callan sama keluarga, ngucapin selamat Idul Fitri, sama mohon maaf sama semuanya. Terharu sih, karena Lebaran tahun ini nggak kayak tahun sebelumnya. Saya pun juga minta maaf kepada istri saya dan anak saya karena saya harus meninggalkan mereka. Tapi kita harus tetap bertugas. Terus kemudian di rumah sakit pun disediakan makanan untuk kita para tenaga medis. Ada opor ayam, ada ketupat juga. Dan sebelum kita bertugas, kita saling bersalam-salaman untuk mengucapkan Idul Fitri. Sholat Id juga dilakukan di rumah berjamaah, kita berempat gitu ya. Dan tidak ada hal-hal yang istimewa, kami hanya berkumpul dan juga bersalaman jarak jauh, minta saling memaafkan juga jarak jauh.
Lebaran di sini yang pasti adalah kita sholat Id juga di sini, silaturahmi sama pasien-pasien yang lain seperti itu. Pak izin, maaf lahir dan batin ya. Tetap semangat walaupun tidak mudik. Ya, saya berharap hasil swab saya segala keluar dan dinyatakan negatif sehingga saya bisa pulang ke rumah. Setelah wabah ini selesai, mungkin saya akan melanjutkan ya, atau berjualan lagi, berdagang lagi seperti biasa itu. Terenyuh hati saya ketika saya diberikan semangat oleh anak dan istri saya, dan beliau berpesan, "Ayah harus tetap semangat, sabar. Kami di rumah selalu mendoakan ayah agar pandemi ini cepat berakhir dan kita akan bisa berkumpul secepatnya." Lebaran tahun ini mengajarkan saya jadi lebih menghargai waktu bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Apapun itu kondisinya tentu harus disyukuri kalau ternyata kita masih bisa melewati Ramadan, bisa mengisi bulan Ramadan, dan akhirnya sampai juga di hari raya Idul Fitri, walaupun hari raya Idul Fitrinya kita rasakan dalam suasana yang sangat-sangat berbeda. Harapannya tentu saja saya bisa sembuh dari COVID-19 sehingga saya bisa beraktivitas secara normal, bisa memeluk anak-anak saya, memeluk istri seperti biasa tanpa khawatir bahwa saya akan menulari mereka COVID-19.